saya pernah diminta sebuah kementerian untuk tentang KDRT ini, kekerasan dalam rumah tangga. Saya bilang kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya pukulan fisik. Ya, ini contohnya nih, anak-anak yang ibadahnya robotik, mekanistik juga tuh karena KDRT juga saya bilang ya, dipaksa sholat, dipaksa ini, gitu ya. Sholat tuh penting ya, tapi ada tahapannya Bapak Ibu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, ya itu menyuruh sholat, Rasulullah SAW itu menyuruh sholat tuh usia berapa? Perintahkan anakmu sholat ketika berusia 7 tahun, termasuk nanti saum juga 7 tahun, gitu ya. Gitu. Jadi perintahkan 7 tahun. Allah tidak mengatakan perintahkan sejak dini. Kenapa? Karena memang anak-anak di bawah 7 tahun itu belum bisa diperintah. Nah ini kita harus menggali nih, para pakar-pakar sains, para ahli pendidikan harus menggali. Kenapa Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan perintahkan sholat sejak 7? Kok nggak bilang sejak dini? Kok nggak bilang sejak usia 2 tahun? Kok 7? Nah ada apa di bawah 7? Nah coba digali. Nah itu yang saya tuangkan di buku Fitrah Based Education. Saya bolak-balik tuh, sirah, sains. Saya kembali ada apa di bawah 7 tahun itu sampai Allah mengatakan perintahkan sholat ketika 7 tahun. Sepakat ya? Ini kalau jadi kurikulum PAUD keren banget sebenarnya gitu kan. Coba perhatikan baik-baik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW mengatakan perintahkan sholat anak di bawah 7 tahun. Kenapa? Karena tidak ada seorang anak pun yang suka gerakan formal. Tidak suka gerakan. Sholat kan formal nggak? Formal kan? Nggak ada anak yang suka gerakan formal. Mungkin Pak Bunda mengatakan anak saya suka sholat tuh iya, kalau ikut-ikutan iya, ikutan Umi, Abi ya sholat gitu ya. Tapi kan dia masih ikut-ikutan ya. Tapi kalau suruh diam coba, suruh mereka diam lebih dari 1 menit, jago deh. Kecuali dimarahin ya. Ayo ikutin, awas kalau bergerak, tegang kayak gini. Itu kok goyang-goyang gitu ya. Nah begitu, ini kan berarti apa? Di bawah 7 tahun tuh nggak ada perintah Bapak Ibu ya. Tidak ada perintah, nggak ada komen di bawah 7 tahun. Ya, yang ada apa? Buat dia jatuh cinta dengan sholat, buat jatuh cinta dengan Allah, jatuh cinta dengan Rasulullah, jatuh cinta dengan kebaikan-kebaikan Islam. Di bawah 7 begitu. Gitu ya, bikin dia terpesona dengan segala yang baik. Saya mau tanya nih, siapa di sini anak yang suka jajan? Angkat tangan. Anak di bawah 7 tahun tapi senang jajan, angkat tangan. Itu kenapa? Apakah dia nakal? Enggak. Anak yang suka jajan itu enggak nakal. Yang nakal siapa? Orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya gagal membuatnya terpesona dengan makanan halal dan thayyib di rumah. Sepakat? Gitu kan? Kita gitu. Kenapa anak-anak suka naik-naik tembok gitu, anak-anak kecil tuh, anak-anak usia dini naik-naik apa? Teralis gitu ya, naik panjat-panjat teralis itu umum lah di mana-mana ya, naik-naik meja, memanjat buffet gitu kan. Normal nggak? Normal. Gitu ya, nggak nakal dia, normal. Yang nggak normal siapa? Orang tuanya. Kenapa? Ya anak-anak kurang luas rumahnya kan, soalnya anak-anak itu harus bergerak dia gitu ya, maka anak-anak di bawah 7 tahun itu harus dibawa keluar rumah kan, taman, di kebun, biar dia puas bergerak. Kalau menurut sains bahkan satu anak itu ya, anak usia dini itu paling nggak ruang geraknya itu 6 meter persegi, karena bilang 10 meter persegi satu anak. Jadi kalau kita punya PAUD ya dengan murid 10 paling nggak itu 100 meter persegi itu ruangannya. Biar dia puas bergerak 10 kali 10 kan. Nah gitu. Nah kita kadang-kadang PAUD kita sempit tempatnya ya, di garasi begitu. Nah kalau punya PAUD sempit jangan kecil hati ya, sering-sering bawa anak-anak keluar ke taman, ke museum, ke kebun ya, ke ruang terbuka hijau dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah jadi di bawah 7 tahun itu anak-anak bukan perintah ya, dia lebih kepada terpesona dengan kebaikan. Gitu ya. Misalnya sholat tuh bukan tertibnya gitu ya, tapi apa? Sukanya gitu. Misalnya apa membuat anak terpesona dengan sholat? Ya sederhana, contoh saya pernah dapat seorang ibu ya ngasih semacam insight atau pelajaran. Dia bilang, saya Ustaz, anak saya ketika besar tuh rajin sholat semua. Kenapa? Setiap azan saya peluk Ustaz. Waktu kecil ya, jadi Allahu Akbar, sini nak, bunda peluk ya nak, gitu dipeluk anaknya. Masuk surga ya nak sama bunda sama abi ya nak. Kebayang nggak? Wah naik gitu kan, cintanya semua gitu ya. Gitu. Rasulullah SAW ya, kalau teman-teman pernah baca hadisnya kan pernah membiarkan cucunya bermain di punggung beliau ketika sedang menjadi imam sholat. Pernah tahu? Itu mutawatir hadisnya, banyak yang menyaksikan. Rasul lagi sholat, tiba-tiba cucunya datang kan, lalu naik ke punggung beliau. Rasul membiarkan, tidak marah gitu ya. Cucu, kakek lagi sholat, durhaka gitu, enggak. Rasul biarkan. Maka Rasulullah sujudnya lama betul karena nggak tega memutus keasikan cucu main di punggung beliau. Begitu cucunya sudah puas bermain, pergi cucunya kan. Rasulullah kemudian bangun, lalu kemudian salam, lalu mengakhiri salat gitu ya, lalu menghadap ke sahabat, wahai sahabatku, mohon maaf tadi saya lama betul salatnya karena tidak tega memutus kebahagiaan cucuku bermain di punggungku. Sepakat nggak? Rasul tidak marah. Ini kesannya kan membiarkan, soalnya bukan pembiaran gitu ya. Memang fase di bawah 7 tahun itu fase membuat terpesona, bukan pembiaran ya.
kalau dibiarkan berarti sesuatu yang buruk ya, misal kasih gadget itu pembiaran namanya. Kalau ini enggak, membuat anak terpesona dengan kebaikan dengan cara sesuai dengan cara pandang anak ya. Anak kan melihat orang sujud itu keren kan, gitu ya. Bapak Ibu sekalian tahu nggak gitu ya, sejarah itu bercerita bahwa bertahun-tahun setelah peristiwa ini, salah seorang cucunya yang bernama Husain apa Hasan radhiyallahu anhu itu, ketika pemuda itu digelari dengan gelar As-Sajjad. Tahu As-Sajjad artinya apa? Pemuda yang cinta sholat, cinta sujud. Nah, subhanallah ya, ternyata apa? Mungkin waktu kecil dia melihat sholat itu sebagai sebuah imaji yang keren. Wah, keren banget sholat, itu terekam dalam benaknya. Maka bertonton kemudian dia melihat bahwa sujud itu indah, sujud itu keren. Sepakat nggak? Nah, itu. Begitulah pendidikan di bawah 7 tahun, bikin dia jatuh cinta. Kalau kata Gombloh dulu, mungkin nggak kenal Gombloh ya, angkatan muda ini. Gombloh itu dulu pemusik ya. Itu ada syair musiknya mengatakan, kalau cinta sudah melekat ya, maka mohon maaf ya, kotoran kucing terasa coklat gitu. Jadi cinta dulu nih, kalau udah cinta semua serba terasa indah, begitu ya. Jadi di bawah 7 tahun tuh mahabbah dulu kalau dalam Islam, buat dia jatuh cinta. Nah kita Ramadan kemarin banyak orang tua tuh bikin checklist untuk anak di bawah 7 tahun, di checklist anaknya, padahal tidak peduli pada perasaannya, gestur bahagianya gitu ya, senyumnya. Itu yang kita mesti perhatikan bukan checklistnya kalau di bawah 7, yang kita mesti perhatikan gesturnya ya, senyumnya, bahagianya, binar matanya, itu mesti kita catat gitu ya. Nah akibatnya apa? Kalau kita tergesa, maka yang terjadi apa? Robotik mekanistik dalam beribadah. Mungkin kita tetap sholat, tapi sholat itu cuma entasin apa ya, kewajiban aja gitu ya, nggak ada giroh, nggak ada antusiasme gitu kan. Banyak gitu kan anak-anak yang kita lihat di SD, SMP, waktu kecil rajin sholat, ketika SMP malas-malesan. Bisa jadi bukan karena salah gaul, karena rajinnya itu karena takut, bukan karena kesadaran gitu ya. Ini sebagai contoh.